Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Starot Indonesia. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan tentang spirit guide-mu. Jadi, pemahaman dasar tentang spirit guide adalah bisa meliputi orang-orang yang berkaitan dengan leluhurnya dia, atau orang-orang yang mungkin kamu kenal pernah hadir dalam kehidupan kamu tanpa kamu sadari ketika ia telah berpulang ke dalam rahmat Sang Ilahi. Dia dipercayakan untuk menjadi pembimbing kamu secara tanpa kamu sadari, dalam artian secara tak terlihat. Namun kalau kamu menyadarinya, dia juga ada dalam kehidupan kamu, yang selalu ada di samping kamu, yang menuntun kamu dimanapun kamu berada. Jadi spirit guide ini adalah tokoh-tokoh yang pernah hidup atau berasal juga dari lingkungan-lingkungan yang pernah ada di waktu lampau, dan dia telah dipercayakan oleh Tuhan turun ke alam semesta ini untuk menjaga kalian pribadi perorangan mungkin ya. Dan di sini sudah ada 3 pile. Jadi teman-teman bisa pilih nih. Jadi pilih deh, jadi karena temanya tentang spirit guide-mu, pilih file 1, 2, atau 3. Jadi karena sebentar, saya akan mulai dengan file pertama, baru file kedua, baru file ketiga. Jadi silakan saya tuntun dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa mengikuti sesi ini dengan cara berdoa dan keyakinan masing-masing. Lalu katakan, ya Tuhan, saya ingin tahu apa yang ingin sampaikan oleh spirit guide-ku saat ini. Jadi, relax, tarik nafas. Lepaskan. Perlahan tarik nafas lagi. Tahan, lalu lepaskan. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang merasa masih butuh waktu untuk memilih antara 1, 2, atau 3, silakan pause video ini ya. Karena kali ini saya akan memulai dengan pembacaan file yang pertama. Jadi lihat, ini kartu nomor 2, ini kartu ketiga ya. Saya taruh di sini dulu. Oke. Nah, kita mulai yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama. Dan kali ini justice. Your career brings fairness and protection to others who need your help. Jadi kalau mau dikatakan spirit guide kamu ini adalah entitas yang pernah hidup di masa lampau. Dari segi kerajaan, ini saya dapat gambarnya seperti itu. Dari segi kerajaan, dia bekerja dalam bidang-bidang yang memang ada hubungannya dengan politik, keadilan, hukum. Dan di sini saya melihatnya dia ini cukup terkenal di zamannya. Atau mungkin bisa jadi spirit guide kamu ini yang ada kaitannya dengan, kalau seandainya misalnya kalau kamu ini ada garis keturunan kerajaan, bisa jadi kamu adalah turunan yang dimana spirit guide ini dipercayakan untuk ngejagain kamu dan menuntun kamu. Mungkin ini juga berpengaruh kepada kamu, dimana kamu mungkin latar belakang kamu mungkin orang yang berpendidikan, atau bisa jadi kamu juga pengaruhnya ialah kamu orang yang tipikal yang suka berpikir logik, kritis, dan bahkan tanpa orang sadari kamu ini seperti seakan-akan hakim. Kamu kayaknya pandai memilah, pandai menilai, kayak gitu. Jadi terkadang spirit guide kita itu mempengaruhi bagaimana karakteristik kita dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Dan di sini terindikasi kalau ditanyakan ini spirit guide kamu ini cenderung pasti kalau menurut pembacaan saya saat ini secara general reading, ini terindikasi adalah entitas yang pernah hidup dan dia bekerja dulu di dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan politik kerajaan di zaman lampau. Ayo bayangkan siapa ya? Apakah leluhur kamu? Coba tanya di orang tua kamu. Oke. Nah, dan saya menggunakan kartu tarot Influence of the Angels tarot untuk membantu pembacaan ini. Oke, info kecil tentang siapa mereka. Oke. Lalu kenapa mereka bersamamu sekarang? Lalu apa yang mereka ingin agar kamu ketahui? Ini mau lompat ini. Lalu
Tindakan apa yang bisa kamu ambil untuk bagaimana kamu bisa membantu mereka, dan ringkasan atau hasil dari keseluruhan pembacaan tentang spirit guide ini. Nah, oke. Nah, info kecil tentang siapa spirit guide kamu ialah, oke, tuh berperang dia. Bisa jadi spirit guide kamu ini adalah entitas yang memang seperti saya katakan tadi, dia ada hubungannya dengan hal yang bersifat politik, atau suatu hal yang bisa yang ada bidang perhitungan atau pertimbangan ya, atau penasehat dalam bidang kerajaan, mungkin sesuatu yang memang cenderung berhubungan dengan kinerja satu tata pemerintahan di waktu lampau. Dan terindikasi di sini memang politik, dan bahkan untuk lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar politik dalam artian dia cuma duduk memberi gagasan, tetapi dia juga ikut turun tangan berperang dan mengalahkan. Dan di sini dia mungkin ahli taktik, dan dia juga sangat ahli dalam bidang hukum. Makanya kartu ini muncul diwakili oleh Five of Swords, dan mungkin dia adalah pribadi yang sangat ditakuti di zamannya, disegani juga, malah di zamannya juga. Nah, jadi kamu udah tahu ya bahwa spirit guide kamu ini adalah sosok pribadi yang memang bekerja dalam bidang-bidang yang seperti layaknya superhero, penegak keadilan dan membela yang lemah. Oke. Nah, kenapa mereka bersamamu sekarang? Mungkin beberapa di antara kalian yang memilih pile ini pertama ini, kenapa dia bisa bersama dengan kamu sekarang ini adalah karena dia melihat kamu ini memang butuh pertolongan. Mungkin beberapa di antara kamu di sini merasa seakan-akan dunia ini tidak adil sama kalian. Mungkin kalian merasa seakan-akan lingkungan teman, orang atau keluarga kalian merasa, dimana kamu merasa diperlakukan tidak adil. Kamu merasa bahwa seakan-akan kamu ini dijadikan kambing hitam, kamu mungkin dijadikan sebagai objek yang selalu diserang oleh beberapa kalangan, padahal kamu tuh nggak salah, tetapi kamu selalu disalahin orang. Kamu mungkin merasa sering dijahatin orang, makanya dia datang kepada kamu. Mungkin kamu merasa seakan-akan dunia ini bagaikan mimpi buruk buat kamu, makanya dia datang untuk menunjukkan kepada kamu, memberi kekuatan kepada kamu, dan mengarahkan, membimbing kamu agar supaya kamu tahu bahwa kamu bisa membela diri kamu. Dan karena aku juga ada di samping kamu, yang akan memberikan kamu berbagai masukan dan memberikan kamu energi keberanian untuk kamu. Dan di sini saya juga melihat beberapa di antara kalian, apa yang mereka inginkan agar kamu tahu tentang keberadaan mereka juga. Di sini mereka mau kamu tahu bahwa kamu itu tidak pernah sendirian, kamu tidak pernah terlahir sendirian di dunia ini. Dan mereka katakan bahwa yang perlu kamu tahu, ketika kamu butuh bantuan, kamu bisa memanggilku, katanya. Kalau kamu butuh bantuan untuk dalam pengambilan pilihan, kamu panggil aja dia. Mereka bahkan berharap kamu itu tidak hanya sekedar pasrah-pasrah saja orangnya. Mereka tidak mau kamu tuh tipe kalau orang yang sekedar pasrah-pasrah saja. Kamu harus mengambil tindakan. Jadi yang ingin mereka agar kamu tahu adalah kamu mampu, kamu bisa untuk maju dengan cara kamu, dengan pemikiran kamu, cita-cita yang kamu harapkan, target yang kamu inginkan. Kamu jangan tunggu apa kata orang, terutama kamu jangan tunggu komentar dari orang yang bahkan melemahkan keyakinan kamu. Dan mereka ingin sampaikan bahwa aku aja sepanjang hidup bisa, masa kamu nggak bisa? Aku ada di sini untuk ngomong sama kamu, untuk membuat kamu yakin, dan aku ada di sini juga untuk supaya kamu tuh didongkrak, supaya kamu tuh bisa, katanya. Dan di sini dikatakan bahwa kamu tuh bisa mencapai puncak kehidupan kamu yang terbaik, versi terbaik dari kamu apabila kamu punya keyakinan dan tidak hanya sekedar aku pasrah, aku memang begini, dunia memang udah nggak adil, inilah cobaan. Mereka nggak mau kamu hanya sekedar berpikir seperti itu. Berarti kamu harus merubah cara pandang kamu, apalagi dalam karir kamu. Apalagi katanya your career brings fairness and protection to others who need your help. Jadi di sini memang tugas kamu dari spirit guide kamu adalah di mana kamu itu juga harus menjadi pribadi yang seimbang dengan segala aspek kehidupan kamu. Jangan dominan kamu yang menjadi korban tanpa kamu membela diri. Karena untuk apa aku kasih kamu energi untuk kamu bisa membela diri kalau kamunya pasrah-pasrah aja jadi orang. Jadi kamu waktunya is time to move. Waktunya untuk bergerak. Nah, tindakan apa yang bisa kamu ambil dan atau bagaimana kamu bisa membantu mereka? Nah, di sini kartunya mengatakan gini, Nine of Cups.
Di sini spirit guide kamu pengen bilang, ayo nikmati hidup kamu. Kamu jangan pesimis, kamu jangan sedih, kamu jangan merasa bahwa memang aku diginiin karena memang Tuhan udah mau aku diginiin. Loh, kamu bisa merubah kehidupan kamu selama kamu mau. Kalau kamu pengen merubah kehidupan kamu, mulai dari hal kecil, mulailah dari tindakan-tindakan atau pilihan kecil, lalu ketika kamu dipercayakan hal yang besar, kamu akan menikmati buah yang lebih besar juga. Jadi Nine of Cups memberi pesan bahwa apa yang kamu inginkan lakukan katanya. Apa yang kamu ingin canangkan dalam kehidupan kamu, lakukan sekarang. Ambil pilihan. Di sini yang bisa kamu ambil adalah pertama-tama mulai dari disposisi hati kamu. Kamu maunya apa? Kayak gitu. Jadi kamu bisa menutup mata kamu sekarang dan kamu katakan dalam hati kamu, spirit guide atau roh pembimbingku, aku ingin agar supaya dalam bidang karir aku mencapai puncak kesuksesan di mana ketika apa yang kukerjakan itu benar, sesuai, dan bahkan mencapai target yang kuinginkan. Bagaimana caranya? Aku ingin supaya kamu menuntunku. Aku meminta sekarang. Aku percaya Tuhan berkenan melalui engkau hadir dalam kehidupanku. Sekarang dan selamanya. Kamu bisa katakan amin atau misalnya atau apapun itu. Jadi Nine of Cups itu seakan-akan memberi pesan, ayo buatlah sebuah keinginan, kamu mau apa, dan berbahagialah dengan apa yang kamu inginkan itu, agar supaya ketika kamu menjalani semuanya, justru malah kamu sudah mencapai cita-cita itu sendiri. Oke, jadi the power of believing, the power of your heart will brings you to higher self. Oke. Nah, lalu secara ringkasan, hasil apa yang bisa kamu dapatkan? Kamu lihat sendiri ya kartunya ya, lihat. Six of Wands, ini adalah kartu victory, kejayaan. Jadi ringkasan dari semua ini adalah, kalau kamu yang terlalu bermental korban, kalau kamu yang terlalu banyak mengalah, kalau kamu yang terlalu merasa, aduh aku gini kak, aku udah gitu. Spirit guide, kamu tuh hadir dalam kehidupan kamu, justru malah kamu tahu nggak, bahkan orang yang punya niat jahat sama kamu aja, mereka itu tersingkirkan loh secara energi melalui spirit guide kamu yang bahkan selalu berusaha ngejagain kamu loh. Believing or not, percaya ndak? Dan mereka ini yang berusaha untuk menghalau hal yang jahat, bahkan mungkin dari segi yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Mungkin kamu kadang menyesali kenapa nih orang menghindar dari kehidupan aku, tanpa kamu sadari spirit guide kamu menginginkan energi di mana kamu tuh harus dijaga sama dia, kamu harus dibimbing sama dia. Makanya orang-orang yang mungkin kamu sesali untuk meninggalkan kamu tanpa kamu sadari, memang mereka harus pergi supaya kamu tuh bisa mencapai titik kejayaan kamu. Kayak gitu. Karena bagaimana kamu bisa berkembang kalau kamu hanya berpaut sama orang yang tidak membuat kamu berkembang secara dunia nyata kamu. Sedangkan spirit guide kamu berusaha untuk bagaimana supaya kamu tuh berhasil, tidak jadikan korban, tidak dimanfaatin orang, supaya kamu tidak merasa bersalah atas situasi kamu, dan juga kamu tidak menjadi pribadi yang pasrah-pasrah aja. Mereka mau tuh gini, apa yang kamu inginkan supaya kamu tuh senang, bahagia, perjuangkan, canangkan, doakan, dan mintalah supaya kamu tuh diberi kekuatan. Kayak gitu. Karena kenapa? Kamu ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang sukses. Kamu lihat gambarnya, lihat, look at that. Seakan-akan kamu tuh kayak dipuja, hip hip hore, wah good luck ya. Ini kayak kamu di sini loh, kamu kayak di puncak, and then kayak kamu diberi apresiasi. Pada akhirnya ternyata ketika orang melihat kamu mampu berdiri atas kedua kaki kamu dan dituntun oleh spirit guide kamu, dan ternyata kamu akhirnya melihat bahwa inilah versi terbaik dari aku yang sesungguhnya. Jadi spirit guide kamu tuh pengen kamu tuh jadi pemenang dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu jadi pemenang dalam kehidupan kamu pribadi, akhirnya apa yang kamu rencanakan dari segi karir, percintaan, apapun itu semua bisa jalan semuanya. Jadi kamu jangan fokus pada masalah kamu saat ini, karena spirit guide kamu ada untuk menolong kamu. And then malaikat ke justice dari kartunya mengatakan bahwa kamu di sini, kalau kamu pengen hidup kamu itu adil, lakukan hal-hal yang selaras dengan apa yang kamu inginkan. Kayak gitu. Jadi ini dia udah bela-belain lo ngejagain kamu, kayak bela-belain lo ngejauhin orang yang mungkin kamu pikir aduh sayang banget ditinggalin aku, padahal kamu nggak sadar bahwa kamu tuh dijauhin dari itu oleh spirit guide kamu supaya kamu tuh nggak terfokus pada hal-hal yang menghalangi jalan kamu. Kita kan tidak tahu isi hati orang, tapi mungkin spirit guide kamu merasakan vibrasi jelek dari orang-orang yang mungkin muka dua, topeng di depan kamu. Jadi syukuri itu. Oke? Nah, kira-kira seperti itu ya pembacaannya ya.
Kita akan lanjut ke pile nomor 2. Oke. Pile nomor 2. Nomor 2. Oke. Studi. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Kalau di sini saya lihatnya bisa jadi spirit guide kamu ini memang juga mungkin ya, kalau kamu percaya dengan teori atau pemahaman konsep reinkarnasi, bisa jadi spirit guide kamu ini sebenarnya teman kamu di kehidupan kamu yang lampau. Aku feelingnya kayak gitu loh. Aku kayak seakan-akan kayak batin aku tuh terkoneksi di situasi itu. Bisa jadi ini adalah orang dari masa lalu kamu kenal tapi di kehidupan kamu yang lampau. Kalau kamu percaya kan adanya konsep reinkarnasi, kalau enggak is okay. Kayak gitu. Di sini saya lihatnya kayak seakan-akan dia ini rekan sejawat kamu dulu. Dia kayaknya mungkin best friend-nya kamu atau bestie-nya kamu mungkin di masa waktu lampau. Mungkin dari lingkungan yang sama, di lingkungan orang terpelajar atau di lingkungan yang sangat terdidik atau yang elit mungkin di masa lalu. Dan di sini ketika kamu berada dalam kehidupan ini, kamu terlahir ke dunia ini, seakan-akan dia pun juga menerima suatu tugas untuk menjadi pembimbing kamu. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu ya. Oke, info kecil tentang siapa sih mereka ini. Lalu, kenapa mereka bersamamu sekarang? Terus, apa yang mereka ingin agar kamu ketahui? Tindakan apa yang bisa kamu ambil? Atau bagaimana kamu bisa membantu mereka? Dan ringkasan atau hasil dari keseluruhan pembacaan ini adalah oke. Nah, info kecil tentang siapa mereka. Oke. Ada Aylesworth. Mereka ini, kalau saya lihatnya, ini spirit guide kamu ini, kalau saya lihatnya dalam kehidupan mereka ini, mereka hidup dalam dunia yang dimana kebenaran itu seakan-akan tidak diizinkan terungkap. Jadi dalam artian mungkin dia ini, mereka di si spirit guide kamu ini, dia hidup di zaman Dark Ages. Dia mungkin hidup di zaman abad kegelapan Eropa mungkin. Dan bisa jadi dia ini orang yang berpendidikan, namun situasi seakan-akan tidak mendukung dia saat itu. Mungkin lingkungan dia tidak sesuai dengan pencapaian dia pada saat itu. Dan bisa jadi lihat dari kartunya, kalau kita tanya info kecil tentang siapa mereka adalah orang yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang hidup di zamannya, ketika mungkin misalnya perempuan tidak diberi izin untuk mengajar, tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka dengan pemahaman yang dulu kaku dan primitif bahwa perempuan tugas cuma di dapur doang misalnya dan sebagainya. Dan di sini mereka ini adalah orang-orang yang punya talenta, punya skill, tetapi tidak dipergunakan, malah pergerakan mereka dibatasi. Dan di sini mereka hadir dalam kehidupan kamu, terindikasi kamu ini adalah orang yang punya mental korban. Makanya mereka hadir, mereka ingin agar supaya ketika apa yang tidak bisa mereka capai di masa lalu kehidupan mereka, saat mereka punya kemampuan itu, mereka ingin menuntun kamu supaya kamu tuh mencapai apa yang kamu inginkan. Oke? Dan di sini kelihatan kenapa mereka bersamamu sekarang. Oke. Di sini, kenapa mereka bersama-sama dan kamu sekarang? Karena mereka melihat mungkin kamu terkungkung oleh satu masalah, atau mungkin kamu diperhadapkan satu situasi yang dimana tidak bisa kamu lewati begitu aja. Di sini saya melihat bahwa beberapa di antara kamu terindikasi berada dalam situasi yang mereka tahu, wah ya, kamu berada di lingkungan toksik, makanya aku datang nih, kamu nggak bisa seperti ini, kamu harus melepaskan diri kamu. Dan di sini ada diwakili oleh kartu The Devil. The Devil itu bicara tentang nafsu, hasrat, sesuatu yang
sesuatu yang mungkin kamu terapkan secara lama, atau gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi normalnya orang, misalnya sesuatu pola hidup yang tidak biasa, sesuatu yang pola hidup yang tidak lazim. Makanya dia datang untuk, ayo keluar, kamu nggak ngapain di situ, kamu nggak bisa di situ, kamu jangan merantai diri kamu sendiri. Rantaimu ada di dalam hatimu, kamu menyeretnya kemanapun kamu pergi. Jadi lepaskan itu, katanya. Karena kenapa? Aku datang ke sini agar supaya kamu keluar dari lingkungan-lingkungan yang minta maaf, maybe toxic. Mungkin kamu terlibat dalam kamu terlalu menikmati lingkungan yang penuh dengan gejolak, padahal kamu tuh bisa keluar kok, dan bisa membuat diri kamu lebih tenang dan lebih nyaman. Kenapa kamu malah menikmati kehidupan seakan-akan kamu tuh kayak pribadi yang, aku suka challenge yang kadang kelewatan challenge-nya kayak gitu. Jadi mereka pengen kamu tuh get out from there. Dan di sini slide-nya, apa yang mereka ingin agar kamu ketahui, yang ingin mereka agar kamu tahu ialah tuh, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kayak yang ingin kamu tahu adalah, lihat ya, ini kartu death. Dan tapi kartu death bukan berarti mati beneran, tapi ini lihat, ada portal. Dia ingin katakan bahwa yang perlu kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini kita semua pasti akan mengalami sebuah transformasi, perubahan dari diri yang lama menuju hal yang baru. Nah, oke, dia pengen kamu agar supaya kamu tuh keluar dari situasi ini, masuk ke fase ini penuh cahaya. Kamu buka mata kamu. Dia pengen mata kamu tuh tercelikkan, sadar. Jadi kayak seakan-akan dia memimpin kamu kepada sebuah pengetahuan, yang dimana pengetahuan itu menyadarkan kamu, katanya. Jadi di sini kamu harus buka mata kamu lebar-lebar. Kamu harus lihat apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Sudah waktunya untuk membiarkan yang lalu itu berlalu. Jangan terlalu suka berada di kubangan yang sama. Kamu harus keluar dari situasi itu, karena dia saja masuk dari dunianya ke dunianya kamu aja itu sudah bagian dari perutusannya dia. Bahkan Tuhan pun pasti mengizinkan dia hadir ke depan kamu, supaya dia pengen kamu juga bertransformasi dalam kehidupan kamu. Yang ingin kamu tahu adalah, aku datang demi kamu, katanya, supaya kamu tuh keluar dari zona yang tidak sehat itu. Nah, ini kalau saya bilang zona yang tidak sehat itu, silakan renungkan sendiri apa yang terjadi, apa yang kalian lakukan saat ini. Saya tidak minta kalian pengakuan dosa di komentar, tetapi kalian sadari, oh iya, aku seperti ini, kayaknya aku mesti keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Sesuatu yang aku tahu ini gila, tapi aku terlalu menikmati. Ingat ya. Nah, lalu tindakan apa yang bisa kamu ambil? Bagaimana kamu bisa membantu mereka? Oke. Di sini katanya, tindakan apa bisa kamu ambil adalah, ayo teman-teman yang milih pile nomor 2 ini, ayo back to the religion. Jadi katanya, kamu coba lihat dulu dari norma-norma yang lebih cenderung kepada agama. Bukan berarti kamu jadi fanatik agama, enggak. Lebih ke bagaimana kamu tahu apa sih moral-moral secara agama pada umumnya dulu. Sadari kinerjanya, pahami makna-makna norma-norma atau moral atau pandangan-pandangan keilahian di dalam konteks agama. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, maka kamu tahu kamu perlu ngapain. Dan di sini kartunya mengatakan gini, percayalah akan tuntunan. Ini makanya ada The Hermit. Ini segambarnya seorang pertapa. Dan pertapa di sini, kalau dimaknai secara umum, itu bisa mengacu kepada kamu itu refleksi ke dalam diri. Jadi percayalah bahwa tuntunan itu akan datang bagi orang yang mau mencari. Ketika kamu mau berusaha melepaskan diri, ketika kamu udah komit sama diri kamu untuk berubah, maka tuntunan yang kamu harapkan itu akan hadir. Dan akan ada sign, akan ada tanda demi tanda yang hadir dalam kehidupan kamu saat ini. Kalau kamu mau lepas situasi yang tidak menguntungkan, di sini kamu diminta untuk mengambil waktu kontemplatif untuk diri kamu. Jadi mungkin kamu bisa pergi ke suatu tempat, entah itu refreshing, tapi di situ kamu mungkin bakal mendapatkan wangsit istilahnya, bakal mendapatkan suatu permenungan pribadi yang akan membuka mata kamu bahwa oke, aku udah relax sekarang, dan ketika aku memikirkan masalah aku saat ini, kayaknya memang aku harus berubah kayak gitu. Dan dikasih hasil keseluruhan bacaan, oke, Six of Swords. Jadi ini simbol transisi, sama ini
perubahan. Jadi katanya spirit guide kamu ini dia ingin agar supaya kamu itu kalau seandainya dia di masa lalu tidak bisa tidak sempat membuat satu perubahan mungkin dalam kehidupan secara total, dia datang dari kehidupan kamu agar supaya dia juga mungkin memenuhi misi jiwanya yang dulu yang sekarang dipercayakan kepada kamu, yaitu di mana apa? Hidup itu berbicara tentang bagaimana kita bisa bertransformasi dan bagaimana kita bisa mengarungi lautan kehidupan ini dengan membawa perubahan yang baik, menjadikan yang lama itu sebagai sebuah pelajaran. Jadi di sini kamu diminta untuk ayo maju jalan, dan di sini lihat gambarnya. Di sini simpul akhirnya adalah aku tuh ngarahin kamu untuk pergi ke tempat yang baru dan ke depan kamu. Aku pengen kamu berubah karena satu hal yang baik sedang menanti kamu ke depan. Mungkin perubahan, mungkin contoh misalnya gini, kalau hubungan percintaan kamu jelek dan kamu udah tahu itu salah tapi kamu terlalu berlama-lama di kubangan itu, ayo ambil keputusan misalnya contoh. Atau mungkin kamu sudah pernah berumah tangga dan kamu saat ini sedang melalui masa proses perceraian, oke, ambil tindakan sekarang bagaimana ke depannya. Dan misalnya kalau seandainya kamu saat ini sedang bingung galau tentang pekerjaan kamu, percayalah bahwa di mana setiap aspek kehidupan manusia itu pasti akan ada jalan, dan di sini akan ada tuntunan katanya. Dia kasih tunjuk ke kamu, ini ibaratnya kamu terus dia, dan ini katakanlah mungkin orang-orang yang ada kaitan dengan kehidupan kamu seakan tunjukkan, ayo ke sana, kamu ambil waktu ke sana, kamu ke sana karena itu juga demi kebaikan kamu, seakan-akan seperti itu. Jadi kesimpulan akhirnya adalah hidup ini bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita tetap lanjut jalan, jangan stagnan, jangan berada di lingkaran setan yang sama misalnya kayak gitu ya. Karena hidup ini adalah kesempatan, hidup ini menjadi pribadi yang mempunyai manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain sekitar, terlebih lagi Tuhan kayak gitu. Oke, nah demikian untuk yang memilih pile nomor 2. Semangat selalu karena spirit guide kamu tuh lagi pengen kamu tuh bertransformasi katanya, karena transformasi itu akan membawa kamu kepada kehidupan yang berkemenangan. Good. Nah, yang memilih pile ketiga, heart desires. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Oke, yang memilih file nomor 3 tentang spirit guide kamu. Kalau saya melihatnya, spirit guide kamu ini, saya melihatnya adalah pribadi yang berjiwa bebas. Dia sekalipun mungkin dia tidak punya latar belakang politik, kerajaan-kerajaan tempo dulu dan sebagainya, tapi saya melihatnya dia ini orangnya bisa jadi dia spiritual, dan dia adalah orang yang sangat menikmati kehidupan bersama dengan alam semesta. Wow, amazing. Dan di sini kita lihat dulu ya tentang spirit guide-mu, Oke. Info kecil tentang siapa mereka dan kenapa mereka bersamamu sekarang, dan apa yang mereka ingin agar kamu ketahui. Tindakan apa yang bisa kamu ambil atau bagaimana kamu bisa membantu mereka. Terus ringkas atau hasil keseluruhan bacaan. Oke, kita lihat ya. Nah, info kecil tentang spirit guide-mu. Wow, oke. Tuh kan bener. Padahal aku katanya tertutup ya guys ya. Bisa jadi orang ini adalah orang yang jauh dari lingkungan hiruk pikuk keramaian kota. Dalam artian bisa jadi orangnya back to nature, atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya, dengan waktu di mana dia itu bisa menyelami dirinya lagi. Sekalipun dia adalah orang yang katakanlah dia penimbun harta itu, dan apa yang dirasa berharga itu dirasa lebih baik dari mati sendiri kayak gitu. Nah, dia ini orang yang spiritual bisa jadi ya, karena di sini saya tidak hanya menggunakan pemaknaan secara konseptual atau tarot, tetapi karena ini ada bacaan tentang spirit guide, maka saya juga harus menggunakan kepekaan batiniah dalam bacaan. Jadi itu warning ya untuk teman-teman. Nah, di sini saya melihatnya spirit guide kamu ini adalah orang yang cukup jauh dari lingkup kehidupan sosial pada umumnya, karena mungkin dia mengambil waktu dengan dirinya, dengan alam lingkungan sekitarnya, dan mungkin dia ingin agar supaya kamu itu terlalu sibuk dengan kehidupan kamu yang itu melulu. Sudah saatnya kamu tuh back to nature misalnya kayak gitu. Nah,
Kalau kita lihat kenapa sih mereka berada bersama kamu sekarang? Oke, ada kartu lovers. Mungkin beberapa di antara kalian yang milih pile ini, kalian itu saya orang yang penyayang. Begitu apa ya? Orang yang loving people. Aku sayang sama semua orang, kakak. Aku merespon semua orang. Mau dia buruk, mau dia baik. Aku tuh merespon semua sikap-sikap orang dalam kehidupan aku, kakak. Makanya orang taunya aku tuh, ya lah, bukannya aku sombong sih kak, tapi orang-orang taunya aku tuh kayak memang aku tuh terima-terima aja, aku open minded, aku berusaha untuk open minded memang sih kak, aku berusaha untuk menerima orang, tapi kadang ada orang yang baper sih sama aku, itu. Kenapa mereka bersamamu sekarang? Karena mereka tahu kamu ini adalah orang yang penuh dengan cinta kasih, dan mereka tidak mau kamu itu dirusak orang, kayak gitu. Jadi mereka tidak mau perasaan kamu dirusak orang juga, mereka tidak mau kamu terlalu banyak disakiti, karena perjalanan karma kehidupan kamu adalah supaya kamu tuh ketika menebarkan cinta, kamu juga mendapat cinta. Dan setiap pelajaran buruk yang kamu dapatkan itu, syukurnya, alhamdulillah, puji Tuhannya adalah kamu mampu melepaskan energi pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kamu. Dan lihat, kamu kayak seakan-akan mendapatkan hal yang baik sebagai imbalannya lah. Mungkin mendapatkan pasangan yang tepat untuk bertemu dengan lingkungan dan orang yang begitu mengasihi, menyayangi, dan perhatian sama kamu. Itu hal yang bagus bisa kamu dapatkan. Nah, apa yang mereka ingin agar kamu tahu? Waduh, keren. Aduh, kartunya pilih pile ini energinya enak banget. Ada kata temperance. Jadi mereka yang katakan bahwa hidup itu berbicara tentang keseimbangan. Mungkin bagi kalian yang memilih pile ini, di sini spirit guide kamu pengen bilang, hello, yang milih pile ketiga, aku pengen ngomong sama kamu dalam kehidupan ini. Ketika kamu sibuk mengurusi kebahagiaan orang lain, kamu juga pantas dan layak untuk bahagia juga. Dan di sini mereka ingin agar supaya kamu juga menikmati kehidupan kamu. Hidup itu harus keseimbangan, baik di luar maupun di dalam. Dan juga keseimbangan antara, tidak hanya antara kamu dengan Tuhan, dan tidak hanya antara kamu dengan sesama kamu manusia, tetapi kamu dan jiwamu, batinmu itu harus berselaras, kayak gitu. Jadi ini spirit guide kamu ini penyayang loh, ini loh. Mereka mungkin ya, impactnya, mungkin dampak dari energinya dia itu mewakili karakteristik kamu di mata orang. Kamu orang penyayang, open minded, tapi yang perlu dia ingatkan adalah rambu-rambunya adalah, ayo back to nature. Kamu itu tidak hanya manusia dengan segala kesibukan hiruk pikuk duniawi yang melelahkan, hidup jadi apa ya, bidang korporat gitu aja, jadi budak korporat. Wah, lilinnya mati langsung. Bukan lilin, sorry, lampu minyaknya langsung mampus. Di sini Angel yang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kamu diminta untuk membuat alur kehidupan kamu itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena kenapa? Lihat loh dari kartunya ini. Apa yang mereka ingin agar kamu tahu? Di sini ada jalan kehidupan yang sedang Tuhan rancangkan di depan kamu. Ada life goals kamu di sini. Sepertinya memang kamu sepertinya menghindari jalan takdir kamu untuk bahagia. Kamu terlalu sibuk dengan orang lain. Makanya dia datang, hey, gue datang untuk kasih ingat kamu, nunjukin kamu, kasih tanda ke kamu ini. Aku udah capek-capek datang, masa kamu pergi gitu kan. Nah, tindakan apa bisa kamu ambil? Bagaimana kamu bisa membantu mereka? Nah, adalah pergerakan. Dan pergerakan di sini adalah di mana kamu tidak boleh disetir orang. Masa kamu bergantung sama apa kata orang? Ya janganlah. Jadi hati kamulah yang menuntun kamu kemana kamu mau. Apalagi kalau kamu udah permantap, aku mau begini. Misalnya contoh ya, aku pengen punya pasangan yang ideal tuh begini, 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 begini. Tidak hanya sekedar penyayang, tetapi dia juga, aku pengen dia itu setara sama aku. Aku pengen dia itu bisa saling mengisi. Bukan hanya karena aku mau dia baik, enggak. Aku mau dia itu sefrekuensi, sepadan sama aku. Dan dia juga memperlakukan aku sebagai seorang, misalnya kalau kamu perempuan, sebagai wanita yang punya nilai. Aku pengen juga sebagaimana aku memandang dia punya nilai, aku juga pengen diperlakukan sebagai orang yang layak dan pantas untuk dicintai, diperlakukan sebagaimana mestinya, dengan kehidupan yang layak dan pantas. Karena aku juga menjadi seorang perempuan yang punya value atau punya nilai, yang punya hasil yang baik, yang bekerja dengan hal-hal yang sesuai dengan rule atau norma yang ada, dengan ritme kehidupan yang nyata dalam kehidupan aku. Jadi jangan mau disetir orang. Karena kenapa ya? Kamu yang membentuk kehidupan kamu, kayak gitu. Jadi
tindakan apa yang bisa kamu ambil atau bagaimana kamu bisa membantu mereka adalah kamu harus percaya bahwa tuntunan dia kepada kamu adalah supaya kamu tuh pertama-tama yakin dengan your heart desire, kayak gitu. What you desire, listen to your heart. Your heart always speaking the truth. Jadi percaya pada tuntunan hatimu, karena hatimu yang akan menuntun kamu kepada kebenaran, terutama dengan apa yang jadi tujuan kehidupan kamu saat ini. Your life purpose itu lebih penting saat ini. Aku nggak nyangka kalau ternyata pembacaan ini, tadi kan teman-teman lihat ya, aku kan tutup tadi kartunya, terus aku buka satu-satu sesuai your heart desire and anything. Oh my god. And then di sini aku ngeliatnya kayak terlalu banyak gambar-gambar angel di sini, angel. Jadi kayak memang spirit guide kamu itu sayang sama kamu. Dia kayak seakan-akan aku tuh malaikat yang sayang sama kamu. Kalau memang kamu percaya angel itu ada juga. Jadi kayak spirit guide kamu berkolaborasi dengan para angel juga agar supaya kamu itu terhindarkan dari hal yang jahat, dari niatnya orang jahat. Jadi kayak ayo jalan, ikut sama aku bakal bantu kamu, akan tuntun kamu menuju tujuan kehidupan kamu. Kamu pengen bahagia ndak? Kamu jangan bilang pada akhirnya Tuhan ingin aku bahagia. Kamunya udah bertindak untuk mau bahagia atau tidak. Kebahagiaan itu direspon, ambil tindakan. Jangan hanya dihayalkan dan diperkatakan, tetapi harus dilakukan. Ingat, kalau kamu butuh bantuan, katanya kamu panggil dia, katanya, my spirit guide, please help me now. I need your help. Sampaikan itu dalam batin kamu. Tutup mata kamu, lalu katakan, saya saat ini sedang mengalami situasi seperti ini. Saya tidak tahu mesti ngapain. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Roh pembimbingku, tolong bantu saya. Beri aku tanda. Mungkin lewat orang yang kamu beri vibrasi untuk menghampiri kehidupanku, untuk buat tolong aku. Atau situasi yang dimana memang engkau mengarahkan batinku untuk berada di sana dan sebagainya. Tolong bicaralah, tolong tunjukkan tanda-tanda itu. Karena kenapa? Mereka ini, spirit guide kamu ini dekat kamu selalu, saya lihat di sini. Cuman mungkin karena kamu kadang terlalu sibuk dengan orang lain, dia pengen kamu tuh harus ini. Kayak saya juga bisa melihat di sini bahwa spirit guide kamu tuh pengen kamu tuh bertemu dengan seseorang. Kalau kamu single bisa jadi dia pengen ketemukan kamu dengan jodoh kamu kayaknya di sini juga. Dan kalau kamu sudah berpasangan misalnya, lalu kamu mau melihat pembacaan kartu ini, dia pengen kamu tuh ayo ambillah waktu dengan keluarga kamu, ayo ambil waktu dengan diri kamu juga. Dan di sini kalau kamu merasa ada yang kurang nyaman, ada yang kurang klik dengan hati kamu, waktunya ambil tindakan, karena pada akhirnya kamulah yang membentuk masa depan kamu oleh kehendak Tuhan yang turut juga bersinergi dengan apa yang saat ini sedang kamu kerjakan. Kayak gitu. Nah, di sini ringkasan atau hasil keseluruhan. Oh, oke. Nah, di mana ada kebahagiaan, di mana ada cinta kasih tanpa batas, di mana ada sebuah kegerakan yang berdasarkan hasrat hati yang lurus dan murni, dan juga berdasarkan dengan rancangan dari akal budi yang begitu baik, yang juga sesuai dengan struktur yang telah ada, yang juga telah kamu canangkan. Di balik semua hal yang baik ini, tidak hanya masalah perasaan cinta dan alur cinta kasih semesta yang bisa kamu dapatkan dan tidak hanya bisa kamu rasakan, tetapi juga apa? Ringkasan atau hasil dari setiap pembacaan ini tentang spirit guide kamu adalah dia pengen kamu itu hidup dalam berkelimpahan. Berkelimpahan itu juga pada akhirnya ketika kamu mencapai apa yang saat ini kamu inginkan, ketika kamu mampu mencintai semua hal dalam kehidupan kamu, ketika kamu berhasil memenuhi jalan kehidupan kamu, pada akhirnya lihat ini for Pentacles, ada King of Pentacles, kamu tidak menjadi miskin, dalam artian kamu tidak hanya miskin, tidak bisa dikatakan miskin secara batin, tetapi batinmu juga diperkaya, dan juga secara finansial mungkin kamu akan diberkati. Jadi dari apa yang telah kamu berikan kepada orang lain, timbal balik yang kamu berikan kepada orang lain, dan stabilitas kehidupan yang telah kamu perjuangkan, dan juga upaya kamu untuk mencapai tujuan hidup kamu atau life purpose atau life goals kamu, pada akhirnya apa? Pundi-pundi berkat juga akan berjalan di sana. Jadi pada keseluruhan bacaan ini adalah spirit guide kamu nuntun kamu agar supaya kamu tuh hidup jangan susah. Dia tidak pengen kamu tuh kesulitan dalam kehidupan ini. Dan mungkin dia tahu kamu saat ini sedang kesulitan dalam masalah keuangan misalnya, tetapi kamu terlalu fokus sama orang, fokus sama cinta-cintaan yang tidak ada modal dan tidak ada hasilnya. Padahal kamu ini sedang dituntun untuk menjadi sukses juga. Jadi dia pengen kamu tuh ayo
Aku nggak nuntun kamu ini, aku ngarahin kamu ini supaya kamu tahu kehidupan kamu itu berarti buat kamu. Kayak gitu katanya. Ayo, jangan hanya hidup di perkotaan. Ayo ambil waktu untuk back to nature juga, untuk merefresh kamu. Karena kehidupan kamu itu juga harus menyatu dengan alam, agar supaya frekuensi yang kamu dapatkan semakin tajam lagi, supaya kamu bisa ke-refresh lagi, supaya kamu bisa lebih tahu, oh iya langkah selanjutnya apa. Karena kenapa? Kalau hidup di lingkungan yang begitu pengap, terlalu banyak, terlalu banyak bikin stres mungkin misalnya gitu kan, itu tidak membuat kamu berkembang. Jadi kayak dia pengen kamu tuh kayak back to nature, back to nature. Ayo jalan, ayo rubah cara pandang kamu. Dia pengen kamu itu lebih percaya pada apa yang kamu inginkan daripada apa yang orang ngomong tentang kamu. Kamu boleh ngomong ke orang apa yang kamu mau, tapi kalau mereka ngomong tentang hal yang jelek tentang kamu, ngapain kamu terima? Ngapain kamu malah drop? Ngapain kamu, oh iya ya, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh karena si A ngomong begini. Enggak. Your heart desire, the angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Di sini dia pengen kamu itu, kalau kamu punya mimpi, kamu punya keinginan, ayo jalan, ayo jemput semua itu dalam kehidupan kamu. Dia datang agar supaya kamu memiliki kehidupan yang stabil, berarti, dan penuh dengan berkat, cinta kasih, dan berkelimpahan. Dan itu bisa kamu berikan juga ke orang lain. Ngapain kamu memberi hanya sekedar perhatian ke orang, kalau ternyata kamu juga bisa memberi lebih daripada itu ketika kamu mencapai tujuan kamu dalam kehidupan ini. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua yang pilih file 1, 2, dan 3. Saya Angel Start Indonesia, sending you angel blessing. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Angel Start Indonesia. Dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya. God bless you. Angel bless you. Universe praying for you. Bye-bye.